tidak bisa pungkiri bahwa kondisi kita tidak baik-baik saja sebenarnya dalam tanda petik gitu kan. Banyak yang perlu sebagai warga masyarakat bisa berkontribusi baik pribadi, keluarga, komunitas, organisasi masyarakat untuk yang tadi bahwa lakukan dulu kasih contoh gitu. Berhenti di sekarang berdebat narasi atau segala macam. Di lingkungan terdekat bagaimana kita, di keluarganya kita bagaimana, mungkin di lingkungan terdekat bagaimana RT RW kita jadi bersih, bebas sampah segala macam, bebas polusi, jadi hijau. Itu kan konsep terkecilnya gitu. Ya dalam negara sesuai dengan kapasitas kita, mungkin ilmu hukum ya kita bantu-bantu pemerintah gitu. Ya menjadi memonitor, termasuk juga itu sumbang pikiran terhadap para ahli-ahli kita kumpulkan sih solusi terhadap permasalahan bangsa di bidang penegakan hukum, di bidang penindakan korupsi, narkoba segala macam. Itu dari sana baru kita konsepnya kita sebar kemana-mana. Itu yang dibacakan toh. Jadi ini kan sekarang kita masuk strateginya. Apa prioritasnya yang kita ingin stressing? Katakanlah ini setahun pembelajaran pentingnya apa, terus stressing point yang akan kita ke depan ini harus fokus. Sudah ada ya, termasuk itu kita fokus ke cita-cita Bapak Presiden gitu yang 8 program. Ya pertama kan itu penguatan ideologi bahwa kita ini ormas, bagaimana tidak kehilangan identitas, tidak pudar ideologi Pancasilanya gitu. Itu kekuatan itu kita jaga. Makanya ada kerjasama dengan BPIP, kerjasama dengan Kementerian Pertahanan terkait masalah bela negara dan segala macam gitu. Kemudian Kementerian Pangan, Energi, Air segala macam itu kita kerjasama dengan Menteri Pertanian dan menteri-menteri terkait gitu. Jadi kita memang langsung aksi sekarang gitu. Karena ada juga tim risetnya kita terkait ketahanan pangan gitu, dan ada kerjasama pemanfaatan lahan-lahan yang kosong buat dikelola. Ini kayak di Bandung Pak? Iya, ada di Jawa Barat, ada di Palembang juga kita sudah dapat, di Sumatera Selatan dan ada beberapa di Jawa Tengah juga ada lahan kita dapat gitu. Jadi kita tinggal inisiasi kerjasama kementerian, kemudian ditindaklanjuti dalam bentuk aksi. Itu kita gulirkan selalu gitu itu konsepnya gitu. Jadi yang memang tidak semua kita urusi sebenarnya, paling tidak ada contoh lah, ada pilot project. Ini loh yang kita pernah lakukan gitu. Silakan publik nikmati, silakan publik menilai gitu. Jadi ideologinya Kak Budi, ideologi kemandirian pangan. Tapi ada aksiologinya toh? Ada. Kalau dukungan ini kepala daerah ada yang bagus, misalnya kooperatif atau dia menawarkan. Ya makanya ini kan kita sebenarnya sudah ada di Sulsel, kan sudah banyak bupati yang kerjasama sinergi dengan DPW dan Sulsel sudah ada. Di Sumsel juga, di Sumatera Selatan juga sudah ada beberapa bupati mereka sudah sinergi. Ada beberapa lah gubernur juga, karena kita kan ada kerjasama dengan Depdagri juga. Ini kita mau konkretkan lagi gitu. Depdagri dalam hal apa itu? Ya tentang pemberdayaan ormas, kemudian pengawasan kepala daerah gitu. Karena ini kan sangat bagus sekali bahwa ormas itu bisa minimal memonitor apa sih terjadi di daerah-daerah, apa sih problemnya mereka ini, sampai mereka ada tindak yang rata-rata atau banyak tanda petik ini yang ketangkap tindak pidana korupsi gitu kan. Kemudian apa yang mereka lakukan kok daerahnya tidak maju-maju gitu kan, sudah banyak begitu ya. Cuma begitu, tidak ini ganti pemerintah, ganti rezim begitu aja, tidak ada ini. Makanya kita juga sampel nanti daerah-daerah yang tertinggal itu yang dari bawah kita mau coba ini bantu supaya api ini mereka tidak di daerah tertinggal lagi gitu. Karena intinya kan mengelola negara itu ujungnya kan kesejahteraan negara. Apapun model teorinya, WhatsAppnya itu intinya itu kesejahteraan rakyat, rakyat mau disejahterakan. Nah kalau kehadiran negara sudah dari 80 tahun ini kok rakyatnya begitu saja di satu tempat, ini kan jadi tanda tanya apa mereka kerja gitu. Dana-dana yang dialirkan pemerintah pusat, kementerian itu kemana saja itu sebenarnya gitu.
setahun Prabowo kan? Iya. Iya kan? Iya. Itu kalau misalnya kita lihat sebagai ciri indikator progresif yang baik yang kita lihat apa? Menurut kita ini sebagai bagian dari GAN. Sebenarnya kita ini kan kumpulan dari relawan Prabowo dari sejak 2000 ada yang 2009, 2014, 2019. Di 2024 ini kita coba mengubah pola perjuangannya. Bahwa selama ini kan kita relawan itu hadir pada saat kontestasi politik. Iya. Ada pilpres, ada pilkada dan semacamnya. Right. Begitu selesai hilang semua. Dan nanti setahun sebelumnya lagi hadir lagi gitu. Dengan segala macam proses pemilu dan seterusnya. Iya. Nah, kita coba bahwa ini bukan lagi mengawal bagaimana menjadikan seorang tokoh jadi presiden, jadi gubernur, jadi bupati, tapi bagaimana program mereka ini, visi misi mereka ini betul-betul terwujud di masyarakat, di rakyat gitu. Apa janji-janji kampanyenya mereka selama ini. Jadi kita coba ramu apa janji politiknya, apa jadi program kandidat ini yang terpilih bisa terrealisir. Nah, kita lihat kalau Pak Prabowo banyak program besar, program pro rakyatnya yang kita betul-betul menyentuh rakyat gitu. Iya. Karena seperti tadi yang saya katakan, inti dari pendirian negara itu kan ujungnya itu muaranya itu jangkauannya itu di kesejahteraan rakyat. Bagaimana rakyat sejahtera. Nah, beberapa program pro rakyat itu kita lihat sangat bagus. Bagaimana program makan bergizi gratis, MBG-nya ini kan sangat bagus. Itu sudah hampir terakhir posisi sudah memberi manfaat kepada anak-anak sekolah baik tingkat PAUD, SD, SMP, SMA, ibu hamil, ibu menyusui itu sudah hampir 50 juta. Iya. Dari target 82 juta gitu. Ini sangat luar biasa dan setahun ini sudah mampu sebesar itu. Belum lagi ekosistem ekonomi yang dia penerima manfaat itu sangat ini. Bagaimana ekonomi rakyat itu bergerak. Termasuk kayak pokoknya penyediaan MBG itu kan. Harus ada supplier berasnya, supplier dagingnya, ayam, ikannya, telurnya, sayur-sayuran ini kan bergerak semua ini di tingkat bawah gitu. Kemudian dari serapan tenaga kerja informalnya itu sangat luar biasa. Satu dapur MBG itu menyerap tenaga kerja sekitar 47 orang satu titik gitu. Itu 47 orang. Bayangkan kalau sudah terbentuk. Sekarang sudah terbentuk kayaknya sudah dari 30.000 target itu sudah hampir 20.000 kayaknya ini. 20.000 kali 47 sudah lumayan gitu kan. Tenaga kerja sektor terserap terserap gitu informal gitu. Kemudian sekolah rakyatnya kan dulu kan ada SD Impres, kan sekolah-sekolah Impres gitu ini kan dikembalikan tapi lebih dimodifikasi menjadi lebih berkualitas sekolahnya. Ada sekolah rakyat, ada sekolah unggulan Garuda. Kemudian bagaimana sekolah-sekolah yang rusak direnovasi, diperbaiki, madrasah rusak, masjid yang rusak itu diperbaiki. Banyaklah bantuan-bantuan yang dilakukan oleh pemerintah yang memang bersinggungan langsung dengan peningkatan kualitas kesejahteraan. Kemudian pemeriksaan kesehatan gratis. Cek kesehatan gratis itu sudah menjangkau puluhan juta orang juga. Dari penduduk Indonesia itu 200 juta lebih, ini sudah hampir 60 juta juga terjangkau ini kesehatan gratis. Kalau rakyat lakukan pemeriksaan kesehatan itu paling puluhan juta, mereka ini yang kosnya ini gratis lah semua ini. Di sektor kesehatan juga yang menjadi dasar hak hidup rakyat banyak itu juga kan ini juga bagaimana pembangunan rumah sakit yang berkualitas di tiap-tiap daerah gitu kan sudah mulai disentuh juga gitu. Banyak lah itu jadi program dasar itu saya lihat yang pro ini yang setahun terakhir dan Kabur kan kita juga ketemu dengan menteri nih. Saya ingat menteri hukum HAM juga pernah kan. Terakhir ini Menko Zulhas Kalau mereka itu ekspektasinya ke depan kira-kira mungkin ada kerjasama atau peluang-peluang? Ya memang ada dari awal mereka sangat antusias, sangat welcome bagaimana partisipasi publik itu hadir
menjembatani untuk memonitor kerja-kerja kabinet sekarang gitu, kabinet Ya. Presiden Prabowo. Jadi mereka Ya. juga menawarkan sangat bagaimana kalau di bidang hukum kita mereka kerjasama mungkin untuk bantuan hukum Ya, ya. sampai di tingkat kelurahan. Bantuan hukum, gitu iya, ya. betul. Bantuan hukum sudah itu kita lagi proses juga untuk segala sesuatu terkait itu legalitasnya. LBH-nya kan juga udah terbentuk. Jadi mereka nanti LBH Garuda Cita Nusantara ini sudah terbentuk, karena kan kerjasama nanti Ada sudah terbentuk. sudah terbentuk. Oke. Sudah terbentuk. Ini sudah pengurusnya sudah ada. Nanti kita kerjasama dan turun sampai di titik tingkat kelurahan gitu, Iya. bantuan hukum, Iya. ya, pelayanan publiknya. Kemudian Kemenkopanan juga dia kemarin sangat mendukung bagaimana Garuda Cita Nusantara ini hadir untuk membantu program ketahanan pangan di Indonesia. Dan antara? gitu. Oh. Ketahanan pangan gitu Oh. di Indonesia ya kan. Ya. Banyaklah program yang kita ini, jadi itu sudah sinergi, akan dibuat MOU-nya gitu. Iya, iya. Kemudian kampus-kampus juga kita udah untuk kampus Universitas Pasundan juga untuk penelitian sorghum kita sudah kerjasama dengan pusat sorghum Center Indonesia yang di Bandung, Jawa Barat. Kemudian Fakultas Hukum Unhas juga untuk MOU sudah dibuat, tinggal penandatangannya. Jadi nanti ada kerjasama terkait di bidang masalah-masalah hukum, kebijakan publik di pembentukan undang-undang, kemudian seminar-seminar, aksi sosial terkait masalah hukum, itu kita udah kerjasama dengan fakultas hukum. Nanti juga kerjasama dengan kampus di Kalimantan gitu. Itu lewat DPW juga atau di GAN, DPP GAN? DPP nanti ditindaklanjuti oleh DPW masing-masing setempat. Kalau untuk yang proses fokus prioritas di tahun 2006 ini kan sudah dekat ini. Ada yang mau disebutkan kira-kira 2 atau 3 program utama yang memang spesifik GAN DPP? Kalau spesifik ini dalam waktu dekat ini Januari ini ada program reboisasi penghijauan ini di Jawa Tengah gitu. Karena kita lihat sangat urgent mitigasi bencana gitu kan. Jangan nanti terjadi bencana kita saling tuding yang salah gitu. Jadi memang program pencegahan itu kita harus hadir juga gitu. Di Januari ini ada juta pol kita akan tanam di Jawa Tengah gitu. Itu yang program yang jangka pendeknya. Ya ada beberapa program strategis lah itu semuanya berasal kita bawa Prabowo. Tadi yang Kabur bilang ada banyak orang yang mulai ikut ke dalam di awal-awal yang kemudian teridentifikasi kompetensinya, keahliannya, kepakarannya ada ya. Ini sekarang keragamannya seperti apa? Iya, ini kan namanya organisasi ada dinamika gitu. Awal-awal memang banyak yang masuk, kemudian ada seleksi alam, artinya kita temukan juga ya memang kita udah petakan, udah polakan yang mana bisa berinteraksi secara panjang, secara terus menerus dan progresif gitu. Dan ada beberapa pakar sih yang sudah ini di banyak kita ada pakar pertaniannya ada, pakar hukum ada, energinya ada beberapa bidang kita memang pendidikan, kesehatan, maritim, ada ya gitu. Tapi memang kita ada skala prioritas. Kalau tidak memang kita bisa sasar, kita bisa kerja gitu. Kita hadir memberi contoh dan tindakan aksi nyata. Kalau kan Kabur dekat sama Ibu Titi ini supaya mungkin ada suatu titipan dari beliau, harapan-harapan. Ya intinya baik oleh siapapun itu, Ibu Titi, beberapa menteri, petinggi partai, tokoh nasional memang menitipkan harapan juga ke kita. Bagaimana konsistensi, sinergi, kolaborasi dengan menteri-menteri terkait, dengan pemerintahan daerah, pemerintahan provinsi bisa dilaksanakan gitu. Karena ya siapa lagi yang mau ini yang melihat negaranya kita bagus kalau bukan warga negaranya gitu. Sebagai cara pribadi, sebagai komunitas, sebagai ormas, sebagai partai politik gitu. Jadi kita memang sangat disambut baik, sangat direspon baik. Sampai terakhir juga yang kemarin ulang tahun pertama sangat diapresiasi lah gitu. Ada di video-video yang dikirim ucapan selamatnya gitu. Dan memang kita tidak berada dalam tataran membuat narasi, berdebat apa segala macam, saling menuding siapa yang salah, siapa membuat kerusakan. Kita berdiri bahwasanya ya yang sudah yang salah kita perbaiki, kita koreksi, mari bergerak ke depan bersama-sama untuk Indonesia lebih baik. Kalau di acara kemarin apa yang paling membanggakan untuk Ombur?
Yang pertama karena kita bisa solid lah untuk Oke. DPP, DPW juga pengurusnya. Kemudian interaksi antar kementerian kita udah Iya ya, baik juga ucapan-ucapan itu, gitu ya. ya. katanya. Jadi kita memang diterima dengan baik gitu. Alhamdulillah sampai sejauh ini sangat bagus. Ya namanya dinamika, tantangan, koreksi, respon balik itu sangat beragam lah gitu. Tapi intinya selama niat baik, mau itunya bagus ya kita laksanakan saja. Kalau dengan Partai Gerindra ada semacam pembicaraan. Kalau Garuda Astagita Nusantara memang awal dibentuk ini kita tidak terafiliasi ke salah satu partai ya. Iya. Teman-teman pengurus bisa saja dia dari warna kuning, warna biru, merah, putih dan segala macam. Siap. Kalau kita begitu mereka bergabung di gang, dia adalah merah putih. Oke. Tidak ada nuansa partai di sana. Asik, Gitu. Tidak ada perbedaan golongan, agama, underbow suku, atau apa ya, tidak ada ya. Kita murni gerakan moral, gerakan aksi tanpa ditunggangi Batasan-batasan ini ya. Mengawal saja program proses. Astagita, Bapak Presiden Prabowo. Oke, thank you.